dakwah bukan milik orang-orang pesantren saja. Dakwah bukan milik orang-orang yang kuliah di universitas Islam saja. Dakwah bukan milik kiai-kiai dan ustadz-ustadz saja. Dakwah bukan milik para yang ngerti agama saja. Enggak, dakwah itu milik semua orang. Bahkan yang justru memuliakan kita daripada yang lain adalah dakwah. Karena itulah teman-teman sekalian, ketika kita bahas tentang dakwah, di Al-Quran selalu diberikan posisi yang sangat mulia. Allah sampaikan misalnya tentang dalam suratul Kahfi, tentang orang-orang Al-Kahfi. Allah sampaikan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Orang-orang yang jadi ashabul kahfi itu adalah orang-orang biasa. Mereka bukan ulama, mereka nggak terlalu ngerti agama. Bahkan Allah katakan modal mereka hanya beriman kepada Allah. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka Allah tambahkan pada mereka hidayah demi hidayah yang Allah nggak berikan kecuali pada anak-anak muda. Wahai manusia, ikuti para nabi. Lalu kemudian dia mengatakan segala sesuatu yang kemudian dikatakan oleh para nabi. Dia cuma ngulangin yang nabi ngomong, dibahasakan dengan bahasa anak muda. Ketika dia ngomong, apa yang terjadi? Ajaib. Orang-orang sadar, orang-orang jadi mau cenderung pada kebenaran, orang-orang jadi mau mengikuti risalah nabi. Padahal nabinya ada berapa tadi? 3, sama sekali nggak bisa menyadarkan. Tapi satu orang deso ini mengulangi ucapan para nabi dengan cara yang bisa didengar oleh anak-anak muda. Lalu anak-anak muda bergejolak mau mengikuti kebenaran. Orang-orang zolim nggak suka. Dia bilang, berhenti kamu anak muda, jangan ngomong lagi. Kenapa? Ini anak muda ngomongannya jelek. Ini anak muda ngomongannya mudah dimengerti. Jangan ngomong lagi. Kalau kamu ngomong lagi, kami bunuh. Malah pemuda tadi berkata, saksikan para nabi, aku beriman pada Tuhan yang kalian sembah. Maka setelah itu dia ditarik di jalan, diinjek-injek perutnya sampai menurut Ibnu Katsir perutnya itu kemudian ususnya keluar lewat anus. Singkat cerita meninggal, diinjak-injak. Setelah diinjak-injak meninggal, dia masuk kemudian kepada pengadilannya Allah, berjumpa langsung dengan Allah. Singkat cerita begini, Allah kasih trailer surga. Wah, sekalian, coba lihat. Ini orang nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, cuma ngulangi ucapan para nabi, cuma sharing. Kalau zaman sekarang sharing, kemudian WhatsApp dakwah yang baik, cuma reshare, regram yang bagus, cuma YouTube kemudian di like, di share pada orang lain, dia dapat ampunan Allah dan dia dapat kemudian kemuliaan daripada Allah. Kenapa? Suka sharing dakwah. Bahwa sarana dakwah yang kita inginkan itu ke seluruh aspek-aspek kita inginkan. Jadi TikToker, jadi YouTuber, jadi apapun, bawalah dan dakwah di sana. Kalau misal semua orang sekarang bilang bahwasanya YouTube itu haram, TikTok itu haram, ya terus yang bagian halal yang mana? Anak-anak muda insya Allah rusak dengan ini. WhatsApp, Twitter, BBM, YouTube. Tapi ternyata Allah berkata lain. Justru anak-anak muda membuat grup pengajian, grup kajian WhatsApp, grup kajian YouTube, grup kajian Instagram, grup kajian. Ustadz Felix Xiao paling banyak ceramah bukan di mimbar masjid, tapi di mana? Instagram, channel YouTube. Makanya orang barat tuh bingung gimana cara merusak umat Islam. Orang kenal sama saya bukan karena pengajian langsung, tapi karena YouTube. Ketika saya sampai ke Pontianak, kami selalu menengok Ustadz. Dia bilang, di mana? Saya bilang, di YouTube. Datang dari jalan yang terpercaya atau tidak? Ya, sekarang berita ngawur-ngawur, banyak ngawurnya. Apakah sumber-sumber berita orang-orang menulis berita tersebut sikoh, ente kenal, rajin sholat di masjid, jujur? Anda kan nggak tahu. Mau berita tentang Saudi, mau berita tentang Amerika, mau berita tentang Indonesia, mau berita tentang pemerintah, berita tentang ustadz, belum tentu benar. Belum tentu benar. Kalau Anda mengenal yang bawa berita, maka Anda silakan. Tapi kalau enggak, hati-hati. Pertama, sebelum Anda men-share berita, pertama cek beritanya benar atau tidak. Kalau ternyata sudah benar, yang kedua manfaat atau tidak, maslahat atau tidak. Tidak semua yang benar kita sebarin. Kalau ternyata tidak bermanfaat, jangan disebarin, tidak usah. Ngabisin waktu saudara-saudara kita. Ya. Ternyata
ternyata zaman sekarang TV itu tidak banyak yang nonton, mungkin sekitar 3,5 jam per hari. Dan ternyata banyaknya orang-orang menghabiskan di dunia media itu habisnya di internet sekitar 50 menit itu di dunia internet. Dan ternyata 90% atau lebih itu dihabiskan di media sosial. Bisa dipahami sampai di sini bahwa ada perubahan lanskap yang cukup besar pada dunia dakwah, bahwa aktivitas dakwah yang dulu ada di koran, dulu ada kemudian di televisi, kemudian sekarang masuk ke dalam dunia maya, media sosial sebagai tempat penyebaran yang paling besar. Maka siapapun yang bisa eksis di dunia maya, maka dia memimpin apa yang terjadi di dunia nyata. Inti daripada dakwah, teman-teman sekalian, yang mengawali daripada adab, ilmu dan sebagainya yang saya pelajari dari beliau, saya pelajari daripada ustadz-ustadz yang sekarang insya Allah ikhlas berdakwah di Indonesia. Ini ada satu hal yang menjadi inti daripada dakwah. Andaikan kita berbicara tentang ukhuwah, maka inti daripada ukhuwah adalah mahabbah, saling cinta di antara kita. Tapi inti daripada dakwah adalah rahmah, adalah rasa cinta. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan dalam salah satu hadisnya, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sempurna keimanannya sebelum dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Coba kita lihat teman-teman sekalian, antum nonton misalnya bioskop, misalnya satu film yang bagus, habis nonton bioskop, kalau antum senang dengan bioskop tadi, filmnya, antum pasti akan sebarkan kemana-mana. Antum baru pulang dari satu restoran misalnya, habis makan satu makanan yang enak, antum pasti pengen ngajak orang yang paling antum cintai dalam hidup antum, betul kan ya? Kalau andainya jomblo-jomblo gitu kan ya, ini kan banyak yang jomblo, ingat ibunya gitu kan ya, mau ngajak ibunya makan hal yang sama. Kenapa? Karena dia mencintai ibunya. Begitu dia mendapatkan sesuatu yang baik untuk diri dia, dia pasti akan kepikiran pada seseorang yang dia cintai. Sama seperti seorang pengemban dakwah. Seorang pengemban dakwah yang melatari seluruhnya adalah cinta yang Allah berikan bagi dia. Karena Islam ini adalah agama cinta, maka Allah memulai Al-Quran ayat-ayatnya dengan kata-kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Allah itu maha pengasih, semuanya dia kasih, semuanya dia beri, dan maha penyayang. Dan sayangnya Allah itu diberikan pada orang-orang yang mukmin yang ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka muncullah kemudian rasa cinta pada Allah, rasa cinta akan agama ini. Dia menemukan Islam. Ya Allah, betapa tenangnya diri saya ketika sujud, mendapatkan Tuhan yang benar, mendapatkan yang disembah yang benar. Ya Allah, ternyata lengkap sekali ajaran Islam. Bagi diri saya manfaatnya seperti apa, bagi hidup saya manfaatnya seperti apa. Nggak akan ada masalah antum kalau antum menerapkan Islam. Saya pun merasa begitu. Ketika dia merasa Islam bermanfaat buat dia merasa Islam tuh keren buat dia merasa Islam tuh hebat buat dia pasti akan nyebarin pada orang lain. Nah, maka ketika ada yang nanya pada saya, Ustaz, bagaimana caranya supaya kita ini tetap istiqomah dalam berdakwah? Karena mahasiswa ini kadang-kadang disibukkan dengan PR, disibukkan dengan tugas, disibukkan dengan ujian-ujian, disibukkan dengan tesis, disibukkan dengan skripsi dan sebagainya. Saya bilang sama dia, antum cinta gak sama Islam? Antum cinta gak dengan Allah dan Rasul? Kalau antum mencintai Islam, mencintai Allah dan Rasul, antum pasti akan mencintai manusia. Kalau antum mencintai manusia, antum mau apa yang antum rasakan itu dirasakan oleh semua manusia. Dari situ muncul orang berdakwah dari hati, karena dia cinta pada orang-orang. Nggak akan muncul dia menyalahkan orang lain dengan sedemikian mudah. Lah kenapa? Karena dia cinta. Etika dakwah dunia maya itu ada dua. Yang pertama adalah etika debat dan diskusi. Yang kedua adalah etika posting dan bersikap. Jadi bagaimana sih ketika antum bersikap di dunia maya? Bagaimana ketika antum mau mendebat orang di dunia maya? Apakah setiap orang yang kemudian hadir antum tidak suka lalu antum harus debat? Enggak juga begitu. Apakah setiap orang yang enggak setuju sama antum harus kemudian debat agar semuanya sesuai dengan antum? Enggak juga begitu. Kadang-kadang ada waktunya di mana kita menjelaskan, ada waktunya di mana kita kemudian meninggalkan.